Haleluya. Kembali oleh anugerah Tuhan kita beribadah, oleh pertolongan Tuhan kita ada sebagaimana ada. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan lanjutkan khotbah saya tadi pagi. Bapak Ibu yang tidak sempat ikuti bisa menyimak di YouTube gereja GPD Kalvari ketika dia sudah rilis. Sebenarnya khotbah ini satu khotbah yang tadi pagi sama yang sore ini, satu khotbah yang harusnya disampaikan satu kali, tapi karena materinya cukup banyak jadi saya bagi dua. Kita kembali melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saya tidak ulangi apa yang saya sampaikan tadi pagi, tapi sekilas saja ayat 15 kita dapati bahwa jemaat di Efesus sudah punya iman yang berbuah, iman yang bisa didengar oleh orang lain. Iman yang bukan cuma dibicarakan, beta beriman, tapi Paulus mendengar tentang iman mereka. Ini jemaat yang baik, saudara. Yang kedua bukan cuma iman tapi kasih. Jadi iman kepada Kristus berbuah. Buahnya apa? Kasih. Dan Rasul Paulus bilang, kasihmu terhadap semua orang kudus sudah dialami, sudah didengar. Tetapi di ayat 16 dan 17 ternyata pertumbuhan orang percaya tidak bisa berhenti hanya kepada iman dan kasih. Paulus berdoa, berharap, memberikan motivasi kepada jemaat di Efesus, menggunakan kalimat, aku mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu, ayat 17 ini ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Pengenalan yang benar kepada Tuhan. Berarti ada saja orang percaya sudah beriman, sudah melakukan kasih, tapi tidak mengenal dengan benar siapa Tuhannya. Ada pengenalan-pengenalan yang keliru. Nah, sore ini kita akan lanjutkan di ayat 17. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Saya ingin lebih detail kepada apa itu roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Konsep hikmat yang saya sampaikan tadi pagi, saya berani menyatakan bahwa hikmat yang dimaksud di sini, Sofia ini adalah pengetahuan manusiawi kita. Yang didapat dari pergaulan dengan Tuhan, yang didapat dari pengalaman di dalam Tuhan. Mungkin tafsiran ini sedikit berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang bilang hikmat yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Saya tidak menafikan itu. Karena firman Allah adalah hikmat Allah, katakan amin. Tetapi lebih spesifik di sini adalah ketika perjalanan hidup kita, pengalaman-pengalaman kita sehari-hari itu memantik pengetahuan dalam diri kita, dalam otak, dalam perasaan. Kemudian kita mendengar firman Allah dan pengalaman-pengalaman itu ketemu dengan firman Tuhan, itulah yang mengakibatkan terjadinya kebijaksanaan. Karena kenapa saya perlu mengadres ini dengan cukup tegas Bapak Ibu? Karena seringkali Alkitab dijadikan tameng, ayat-ayat firman Tuhan itu hanya dijadikan perisai. Oh ada ayat bilang begini, oh ada ayat bilang begitu. Tapi coba kita teliti, apakah ayat yang kita bilang itu kita alami atau tidak? Coba kita teliti baik-baik. Dan waktu kita mengalami firman Tuhan, apakah kita belajar dari pengalaman itu atau tidak? Makanya tadi pagi saya katakan, ada begitu banyak orang yang melewatkan pengalaman hari demi hari. Dia lewatkan dan dia anggap remeh.
Sehingga bingung menghadapi persoalan, padahal tahun lalu pernah Tuhan luputkan. 5 tahun lalu pernah mengalami hal yang sama. Tapi kita bagaikan orang yang lebih bodoh daripada keledai. Keledai tidak mau jatuh pada lubang yang sama, tidak mau terantuk pada batu yang sama. Manusia seringkali itu batu terus, itu lubang terus. Ketong main jatuh, ketong main terantuk. Kenapa? Karena tidak memiliki hikmat. Tapi kalau tanya ayat, hafal. Lu jangan tanya ayat di beta, ayat banyak. Makanya saya bilang, saya berani menyatakan hikmat yang dimaksud di sini adalah pengalaman. Kita belajar dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Terimalah itu sebagai hikmat. Dan itu menjadi bekal kita mengenal Tuhan dan mengenal kehidupan, mengenal diri. Haleluya. Lalu wahyu. Wahyu ini apa? Wahyu itu memang murni datang dari Allah. Penyingkapan, pencerahan, inspirasi dan iluminasi dari Tuhan asalnya diberikan sehingga waktu kita membaca firman kita jadi paham, oh ini maksudnya. Waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kita tidak paham lalu Tuhan bukakan, oh ini maksudnya. Jadi yang disebut hikmat di sini sifatnya lebih manusiawi. Tapi yang disebut dengan wahyu di sini sifatnya lebih supranatural. Ya, supranatural. Lalu orang percaya terjebak pada 3 ekstrim. Nah, pelan-pelan kita bedah ini. Ekstrim yang pertama, ekstrim hikmat. Oh sudah toh, ketong jalan mengenal Tuhan, mengenal diri, menjalani hidup. Pakai ketumpu akal toh, Tuhan suka kasih akal. Ada kelompok-kelompok Kristen yang sampai hari ini sudah tidak percaya mujizat. Ada. Mereka beranggapan begini, itu pengobatan dokter juga mujizat Tuhan. Jadi kalau sakit tidak perlu berdoa minta sembuh. Pergi rumah sakit, periksa, tidak usah berdoa, nanti dikasih obat, sembuh, puji Tuhan. Itu ekstrim yang pertama, ekstrim hikmat manusia. Ada. Oh ada masalah. Kalau ada masalah ya tak usah berdoa. Tak usah minta dari Tuhan. Gimana lah berpikirlah supaya masalah ini bisa selesai. Gitu. Ekstrim yang kedua, ekstrim wahyu. Oh segala sesuatu harus tanya Tuhan dulu bos. Ini ada sakit gigi nih, oh sono sapi dokter. Kalau pi dokter berdosa berarti ketong mengandalkan manusia. Sakit gigi tumpang tangan sah dalam nama Yesus. Mana yang lebih banyak di luar sana atau di dalam sini mana yang lebih banyak? Ekstrim hikmat, kepintaran manusia atau ekstrim tanya Tuhan. Ada sampai mau makan gado-gado atau bakso dia harus tanya Tuhan dulu. Tuhan ini malam beta mau makan gado-gado kok bakso. Tuhan jawab dari atas, babi tore. Dan ekstrim yang ketiga adalah ekstrim keseimbangan. Asik. Begini, ketong harus seimbang antara hikmat manusia dengan pewahyuan. Ketong harus menjaga keseimbangan. Terdengar betul tapi keliru. Jadi mulai dia pilih-pilih. Oh kalau yang begini ini harus pakai hikmat manusia. Kalau yang begini, ini baru pakai hikmat Allah. Terus cara jaga keseimbangan. Capek. Saya ulang lagi. Terlihat betul tapi keliru. Kalau kita hanya mengandalkan hikmat manusia, berpikiran ekstrim, manusiawi, itu beti-beti, beda-beda tipis dengan mengandalkan diri sendiri. Nah sampai di mana? Kalau kita hanya bilang wahyu-wahyu saja, itu beda tipis dengan sombong rohani. Tipis. Dan yang begini-begini ini gampang sekali ditunggangi oleh kesesatan. Nah, dia mulai mimpi, dia mulai lihat itu apa dari sana ada sinar di situ, oh itu suanggi ya segala macam. Ada yang pernah lihat suanggi di sini? Kalau ada tolong lapor beta pengen lihat, belum lihat sampai sekarang. Lalu yang betul yang mana? Yang seimbang, bukan? Karena ketika kita mulai ada dualisme, mencari keseimbangan di tengah,
Awas, jangan sampai kita salah pilih. Harusnya yang ini wahyu, kita pakai hikmat Allah. Harusnya yang ini hikmat Allah, kita pakai hikmat manusia. Ada gray area di situ, ada area abu-abu di situ. Lalu yang betul yang mana? Ini. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan dengan benar, perhatikan ayat 17. Saya baca sekali lagi. Mulai dari kata supaya, perhatikan baik-baik, Di sini kuncinya, supaya kita tidak terjebak pada 3 ekstrim yang keliru, yang saya tahu ada di mana-mana. Perhatikan saya baca, mulai dari kata supaya, dengar saja. Supaya Ia, Allah, memberikan kepadamu roh. Ada berapa roh di situ? 1. Dan ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ayat ini, juga sambil menafsir bahwa roh yang dimaksud bukan semangat, bukan kuasa, tapi pribadi. Roh, huruf besar, merujuk kepada Roh Kudus. Katakan amin. Kalau begitu Roh Kudus kita ini 1, supaya Allah memberikan kepadamu 1 roh, Roh Kudus. Dan dari 1 roh ini ada hikmat dan wahyu. Bukan hikmat manusia sendiri, bukan wahyu sendiri, bukan keseimbangan di tengah, tapi 1 kesatuan. Dengan ini saya mengambil 1 kesimpulan penting. Hidupmu, jika ingin mengenal Tuhan dengan benar, jangan pisah-pisahkan lagi yang jasmani dan rohani. Dia 1 kesatuan utuh. Supaya kita tidak ikut tren daerah Kristen. Tren daerah Kristen adalah di ibadah malaikat pun kalah suci. Haleluya. Ada di mana ya? Di Betun barangkali. Di Kupang sampai ada. Kalau di ibadah, kenapa ini lagi rohani ini? Wih, jangkoresang itu ses baru datang langsung hadirat Tuhan seturun. Mulai menyanyi. Kau sahabatku, kau saudaraku. Baru dia lirik. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tapi waktu bisnis, waktu keluar dia sudah berpindah. Berulang kali saya kritik ini. Dia sudah berpindah. Oh, ini urusan lain, bos. Kalau kemarin itu di ibadah, kalau ini urusan uang, bos. Kalau uang sudah ada namanya saudara. Sudah ada kakak adik kalau di uang. Betapa Tuhan sedih melihat kita cara berpikir yang salah ini. Sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena kita ada di cara pandang yang keliru. Ini hikmat, ini pewahyuan, atau mau cari dia pun keseimbangan. Tidak ada itu namanya keseimbangan. Dia utuh. Haleluya. Ada ayat yang sering dikutip oleh Bapak Gembala di suratan Yohanes kalau saya tidak salah. Saya ini agak kurang pintar hafal ayat. Kiranya Tuhan memelihara roh, tubuh dan jiwa utuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, utuh. Haleluya. Bilang kiri kanan. Pengenalan yang utuh, kasih tahu. Pengenalan yang utuh, jasmani, rohani, hikmat, wahyu, kepintaran berjalan, tetapi dalam pewahyuan Allah. Pewahyuan Allah berjalan, tapi dalam hikmat. Orang kalau tak lebih dengan hikmat manusiawi, bisa semua diukur secara jasmani. Tak lebih dengan dalam tanda kutip pewahyuan, semua mulai lihat roh ini roh itu dia utuh.
Haleluya. Mari kita lihat satu hal yang penting soal roh yang satu itu di ayat 14. Di ayat yang ke-14, Efesus pasal 1 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 14, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus diberikan sebagai jaminan bagian. Bagian apa saja? Waduh, kalau kita baca mulai dari ayat 3, betapa Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat 5, dalam kasih Tuhan menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak Allah. Seterusnya ada berkat-berkat keselamatan. Kita dipersatukan dengan Tuhan. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia di dalam Tuhan, itu diberikan kepada saya dan saudara. Tapi belum sekarang. Karena kita masih hidup di dunia. Karena itu diberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita punya kekayaan itu, bahwa kita punya seluruhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam Roh Kudus. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Haleluya. Haleluya. Yang tunduk kepada Roh Kudus bukan cuma pewahyuan, tapi hikmat. Bukan cuma hikmat, tapi juga pewahyuan. Tunduk kepada Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Dan kita mulai mengenal Tuhan dengan benar. Saya tidak bosan-bosannya Bapak Ibu untuk mengingatkan. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Sering-seringlah merenung. Sering-seringlah berkontemplasi. Mengingat-ingat kembali. Bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu Tuhan sudah menolong. Bagaimana kita bisa ada sampai hari ini sebagaimana ada. Dan mulai menghitung hari-hari kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Jangan lepaskan setiap hari. Setiap hari itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Kenalilah Tuhanmu dalam hikmat, dalam pewahyuan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, tapi ya kalau kita menyerah kepada kedagingan kita menyerah kepada ego kita, mau ke mana? Karena Roh Kudus juga mendidik orang dalam kebenaran. Dan kalau sudah bilang mendidik, itu bukan sesuatu yang gampang. Roh Kudus akan mulai mengatur cara pandang, cara hidup. Nah, di sini konflik dengan daging ini berat. Saya tidak akan bahas ini panjang Bapak Ibu, hanya menyentil saja. Konflik dengan daging, konflik dengan ego, dengan cara berpikir, oh beta mau begini. Tapi Roh Kudus mau mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Lalu daging memberontak, ego memberontak. Dan itulah pergumulan kita sehari-hari. Tapi kita tahu mana yang harus kita menangkan, amin. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang terjadi ketika pengenalan itu bisa kita peroleh? Kita lihat ayat 18, bagian terakhir dari pelajaran kita ini. Efesus pasal 1 ayat 18. Ketika Tuhan memberikan kita Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu, lalu kita mengenal Tuhan dengan benar, ada lanjutannya. Doa Paulus berkata begini, ayat 18, 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ternyata ketika pengenalan kita sudah benar, ada lanjutannya. Mata hati kita menjadi terang. Tak perlu saya ilustrasikan banyak-banyak Bapak Ibu. Mati lampu, orang bamaki ancor. Wih PLN pungkar jadong nih. Untung sekarang aplikasi bisa telepon supaya segera dinyalakan listriknya. Kenapa? Gelap, sonde, enak.
Saya masih ingat waktu kita kena seroja beberapa tahun yang lalu gelap. Hai, beta mengandalkan doa cuma. Ini gelap, lalu mulai dengar isu-isu, ada yang mencuri, ada yang merampok. Dia bilang siswa waktu itu, besong tidur di halaman ya. Ini gelap gulita. Karena mana om? Tidur di halaman. Yang betul om. Soalnya apa-apa, soalnya ada masalah apa-apa, pokoknya tidur saya di situ. Oh iya, dong sulega soalnya apa-apa. Baru bilang, bawa parang ya. Begitu beta bilang bawa parang, dong muka langsung beda. Berarti ada yang mau datang kok om, kok ketemu bawa parang. Soalnya jaga-jaga sah. Namanya gelap. Apa yang dapat kita perbuat dengan gelap? Kita tidak tahu ancaman apa yang datang. Jangankan ancaman, ketong jalan saya bisa jatuh dalam gelap. Bukankah begitu kehidupan orang percaya yang belum mengenal Tuhan dengan benar? Gelap. Ada masalah, mau bagaimana ya? Mengeluh ancur-ancur. Bingung mengambil keputusan. Siswa-siswi, beta sering kali tanya. Jadi abis ini setelah sekolah Alkitab mau bikin apa? Son tahu lah ya om. Nah gelap. Wawancara, duduk. Jadi habis ini, belum tahu juga om saya mau bagaimana ini. Gelap. Kenali Tuhanmu, maka engkau akan mulai melihat terang itu. Anak-anak muda sudah mulai bisa memandang masa depan. Saya akan ke sana ke situ. Kecuali jodoh agak susah. Itu perlu bantuan center iman. Demi nama Yesus itu dia. Supaya ia menjadikan mata hati kita terang. Ketika mata hati terang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kemana arah kita. Dan firman Tuhan bilang, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan, ayat 18 bagian B bilang, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa? Kaya. Ini beta ini sonde kaya pak. Beta susah ini. Itulah gelap. Orang-orang yang masih merasa hidupnya menyedihkan, masih mengalami penderitaan setiap waktu, lalu mempersalahkan keadaan, itu orang-orang yang mata hatinya belum terang. Padahal kekayaan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, ayat 19 bilang begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Hanya bisa dipahami ayat ini oleh mata yang terang. Mission trip itu Bapak Ibu, saya ngobrol dengan Bapak Gembala, bukan hanya sekedar kita memberi sesuatu, mengadakan acara di tempat lain, di tempat yang sulit. Tapi bagi panitia, bagi tim, bagi kita yang pergi, kita mendapat pengalaman baru. Contohnya, kita ketemu dengan hamba Tuhan yang sekian puluh tahun melayani 11 orang. 11 orang. Dengan taraf ekonomi ketika Bapak Gembala, 11 orang ya betul ya. Ketika Bapak Gembala cerita dengan taraf ekonomi yang sangat menyedihkan. Sehingga ketika mau bangun gereja, tidak ada tanah, tidak ada uang, datang minta. Memberanikan diri, omong dengan Bapak Gembala Kalvari, kalau boleh ada bantuan. Bapak Gembala saudara membelikan mereka tanah. Bukan cuma kasih tanah kasih tambah uang Dia bilang itu uang dia simpan kok dia pakai untuk kehidupan sehari-hari. Tapi secara
secara jasmani fatal keadaan itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bikin apa? Tapi kalau saya lihat gereja bisa terbangun, pagar bisa berdiri, kan ketong baru habis bikin pagar di sekolah Alkitab itu bukan sedikit. Dan dia punya mobil. Saya bilang dari mana ini? Bagaimana cerita ini Bapak Tua ini dari jemaat? Lalu saya ingat, dia melayani Tuhan bukan Tuhan yang miskin. Dia melayani Allah yang betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Dan survive saudara. Di Komsel kemarin di hari Kamis, saya dengan istri saya sempat kesaksian soal bagaimana pengalaman saya menjadi hamba Tuhan. Tentang doa. Ya, saya dengan istri saya membiasakan diri untuk tidak berdoa terlalu banyak meminta. Kami mendisiplinkan diri untuk meminta yang penting-penting saja. Saya secara pribadi lebih senang menyembah Tuhan. Pagi, malam saya larut dalam penyembahan. Seringkali kalau ada pergumulan, sebenarnya niatnya mau berdoa untuk meminta supaya Tuhan tolong. Tapi begitu menyembah dia hilang. Menyembah habis, mau ngomong apa le sudah le. Tidur susu mengantuk mau tambah doa le. Tapi dalam konsel itu kami berbagi kesaksian. Begitu banyak hal yang Tuhan sediakan. Dan membuat kami tidak menyerah dan tidak takut. Kalau melayani Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan tolong. Mata ini harus terang melihat itu. Lalu ada satu anak muda bilang, oh mari ketong semua jadi hamba Tuhan sudah. Dia bilang, oh ya sudah. Tahun depan masuk toh sekolah Alkitab. Tapi kalau mata hati belum terang, kita belum bisa lihat. Yang bisa kita lihat hanya pergumulan, kesusahan. Lihat istri lu le. Lihat suami lu. Aduh kasihan. Padahal betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Makanya kenal Tuhan dengan benar. Haleluya, haleluya. Ayat 20 kita akan baca. Ayat 20. Sama-sama, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Sudah dikerjakan di dalam Kristus. 21. 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Orang Efesus itu selalu dikesankan oleh pergantian pemerintahan, pergantian penguasa dari Babel, Media, Persia, Yunani, Romawi. Mereka terkesan ada raja-raja hebat, ada penguasa-penguasa hebat, ada pemerintah-pemerintah yang membangun gedung, yang membangun jalan. Tapi Paulus bilang, firman Allah menyatakan jauh lebih tinggi kuasa itu daripada segala kuasa yang ada di muka bumi, bahkan yang akan datang. Jauh lebih tinggi. Anda sementara ditekan oleh kuasa apa? Kemiskinan, kuasa apa? Masalah rumah tangga, jauh lebih tinggi. Betapa hebat kuasanya bagi saya dan saudara. Bangun mentalitas ini. Kenali Tuhanmu dengan benar. Ayat 22-23 terakhir. Ayat 22 dan 23, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ketika saya selesai belajar perikop ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang berbeda dalam hati saya. Dan saya berdoa supaya ini sampai kepada saudara-saudari sekalian. Kita jalan dalam kuasa yang besar. Kita jalan dalam kuasa yang dahsyat. Melebihi segala sesuatu, melebihi segala penguasa dan pemerintah. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus.
Dan dia diberikan kepada saya dan saudara sebagai kepala. Wih, jalan sah. Tetap percaya, tetap beriman. Amin. Dan mulai jalan dari kemenangan kepada kemenangan. Jangan takluk pada persoalan apapun. Jangan menyerah pada situasi apapun. Kuatkan hatimu. Kenali Tuhanmu dengan benar. Dan mulai menikmati perjalanan iman yang seru. Yang seru. Anak-anak saya suka naik wahana yang saya tidak suka. Yaitu, apalah ini di Transmart ada ini. Roller coaster. Itu itu roller coaster. Aduh, bosong kasih pencobaan saya. Bikin takut. Tapi saudara, mereka percaya bahwa kalau bapaknya yang suruh, yang kasih naik, itu tidak akan apa-apa. Seringkali Tuhan bawa kita dalam pengalaman roller coaster. Di sini ada rumput yang hijau, enak. Tahu begini, tahu? Air yang tenang, dia belok enak. Baru lembah kekelaman. Pas lembah kekelaman ke tempat teriak. Apa yang menarik dari roller coaster? Serunya itu. Iya toh. Kalau saudara dia pun wah, ya sama aja kayak naik odong-odong, nengong. Jangan berharap hidup yang mudah, karena itu hidup odong-odong. Berharaplah kepada hidup yang seru. Kenali Tuhanmu, Dia akan membawa engkau kepada semua pengalaman yang terbaik. Dan ujungnya engkau akan semakin kuat, engkau akan semakin teguh, dan engkau akan bisa berkata, aku memuliakan Tuhan karena kasih-Nya hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Siap mengenal Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.